yang ancamannya 5 tahun atau lebih wajib diberikan penasihat hukum. Ini tidak diberikan. Nah, berarti akibat hukumnya kalau ada kata wajib batal demi hukum. Apa dalam hukum agama juga begitu. Kalau tidak dilaksanakan kata wajib itu batal demi hukum. Kemudian yang berikutnya terdakwa ini disiksa, dianiaya, dipaksa makan peses. Disiksanya itu dan dikeroyoknya itu 3 kali dalam sehari, tanggal 26, yaitu jam 1, jam 3, dan jam 15. Itu tidak boleh. Kita sudah meratifikasi konvensi internasional tentang anti penyiksaan, anti kekejaman, anti sadisme, sudah diratifikasi. Kita juga sudah meratifikasi menjadi undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang HAM, yaitu meratifikasi HAM, asasi manusia. Itu juga tidak diberikan haknya. Kemudian apalagi yang terjadi? Perkara ini harusnya diadili di negeri Badung Bali, tapi direkayasa dengan cara membuang keterangan Pendeta Jimmy, Pendeta Roma, Pendeta Ikadik dari Bali. Tapi dirubah setelah dibuang dengan cara mencari musuh-musuh MKC 20 tahun yang lalu, yaitu tepatnya tahun 2002-2003, untuk menjadi saksi diajar-ajari, seolah-olah mereka sudah melihat YouTube. Padahal saya observasi ke Desa Limus Gede. Saya tidak bermaksud menghina mereka. Di sana kehidupan masih prihatin. Belum ada jaringan internet. Jalan saja belum diaspal sebagian. Boro-boro beli pulsa untuk internet. Jadi artinya di sana tidak tahu orang tentang internet atau tentang YouTube. Dan saya buktikan sampai berjam-jam di sana. Tidak bisa kirim WhatsApp aja nggak terkirim. Apalagi buka video nggak bisa. Tapi mereka diajar-ajari dengan cara Bareskrim Polri memerintahkan Kapolsek Cimerak, kemudian Kapolsek Cimerak memerintahkan Babinsa atas nama Gatot Purwanto untuk mencari-cari saksi siapa yang mau melawan MKC. Kemudian saya sudah lama jadi pengacara, belum pernah menangani perkara surat dakwaan 385 halaman surat dakwaan. Biasanya paling 10-20 halaman. Saya sudah menangani perkara yang kerugian negara bertriliun-triliun. Contohnya di KPK. Surat dakwaannya simpel-simpel aja. Kemudian mereka saking seriusnya merintahkan saksi dan ahli-ahli kurang lebih 50. Kita biaya besar dan sebagainya. Kemudian apalagi namanya itu harapannya ke depan. Terdakwa ini karena sudah sakit-sakitan, harusnya dia dibawa berobat. Kemudian terdakwa ini membuat video YouTube adalah karena keinginan pemerintah, karena tidak boleh lagi melayani kebaktian secara offline. Pemerintah menganjurkan secara online. Maka pada tanggal 17 Juli 2020 dia belajar dari YouTube. Soal dia namanya baru belajar membuatkan ucapan-ucapan, mana untuk kalangan sendiri, mana boleh dengar umum, dia memang masih belum kurang pandai. Maka orang yang tidak pandai menurut pendapat daripada Ketua MUI Bapak Holis Nafis PSD, ini orang bodoh dengan komentar-komentarnya. Maka orang bodoh harusnya diajari, dibimbing, bertabayun, dialogkan begitu, bukan dipidana. Kemudian dia membuat video itu adalah jawaban kepada video-video lainnya, di mana ada video lainnya yang mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus Kristus tapi jin kafir. Itu dengan melukai umat Kristen dan Katolik miliaran orang di dunia ini. Semua orang Kristen Nasrani mengimani bahwa Yesus itu bukan jin kafir, tapi ada Abdul Somad, supaya dia mungkin heboh atau bagaimana, dia bilang yang disalib itu adalah jin kafir, memanggil-manggil haleluya haleluya katanya. Maka MKC dengan latar belakang iman Islam, maka dia menjawab bahwa tidak ada disalib itu jin kafir, tapi yang adalah di Al-Quran ada surat tentang al-jin, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 28, khususnya surat 70 al 19, ketika hambanya berdiri menyembahnya atau sholat, mereka jin-jin itu mengerubuni dia. Ternyata ketika kita tanyakan kepada saksi dan ahli, tidak semua tahu. Bahkan rata-rata saksi tidak tahu, ahli pun tidak semua tahu. Nah, artinya di sini ada keterbatasan pengetahuan saudara-saudara kita, bahwa kalau orang tidak tahu bukan berarti dipidana, kan begitu. Nah, MKC ini karena dia dulu lama di Arab, dia pasti berbahasa Arab, dia bisa baca Arab, maka dia pasti. Tetapi kalau dibilang dia menafsirkan, dia tidak menafsirkan, dia hanya membaca ayatnya, membaca terjemahannya, lalu membaca tafsir Kementerian Agama. Kemudian bahwa dia mengomentari, betul, dia mengomentari video-videonya itu. Jadi soal dibilang gaduh, tidak ada kegaduhan. Malah kalau kita bicara soal gaduh media sosial, lebih gaduh video
videonya Bapak Profesor Dr. Buya Sakur sama Bapak Profesor Dr. Kurang Siap yang mengatakan Muhammad belum tentu masuk surga. Apakah ini mau kita pidana juga Profesor ini? Agama dia agama Islam juga. Jadi ini bagian daripada kebebasan berpendapat. Jadi kalau orang mau berbeda pendapat, jangan dong langsung main pidana. Sedangkan yang lain tidak dipidana kan gitu. Kemudian mengenai disparitas, saya sudah gali orang-orang yang terkena dugaan penistaan agama, belum pernah ada dituntut 10 tahun. Tetapi oleh jaksa sengaja diganti pasalnya karena yang dilaporkan adalah pasal 156 KUH pidana junto 156 huruf A, tapi diganti menjadi pasal 14 ayat 1 berskap ke-19 sehingga sudah dirancang dari awal harus 10 tahun karena sentimen agama. Maka dari awal harusnya jaksa ini tidak boleh menjadi jaksa perkara ini karena konflik of interest. Harusnya dikasih jakwanya yang beragama jaksa untuk umumnya misalnya beragama Hindu, beragama Buddha atau Katolik misalnya yang tidak ada hubungannya dengan Kekristenan gitu, atau misalnya Konghucu gitu loh. Jadi mereka ini semua jadi seperti jauh lebih ustadz sikap-sikapnya gitu. Ini tidak boleh. Jadi harus terbebas dari konflik of interest gitu. Jadi kami sebagai penasihat hukum, siapapun yang datang kepada kami pasti kami bela. Apakah itu beragama Muslim atau tidak, termasuk putri-putri Soekarno aja saya bela kan. Misalnya dalam Makar 2016 mereka saya bebaskan semua gitu. Jadi harus profesional, harus secara undang-undang. Dan harapan kami terdakwa ini karena sesuai pembuktian unsur-unsur tadi, unsur barang siapa memang terbukti bahwa dia memang sudah dewasa, sudah bapak-bapak, tetapi dia tidak sehat jasmani dan rohani. Tidak sehat jasmani lah, tidak sehat jasmani karena dia sudah sakit-sakitan, bolak-balik pingsan, bolak-balik ke rumah sakit. Ini aja sekarang ginjalnya bermasalah, maka dia harusnya bukan dipidana tapi diobati. Kemudian unsur berita, dia bukan jurnalisme loh. Beda dengan kalian. Itu dulu dirancang undang-undang itu buat kalian di tahun 46. Siapa yang memberi berita kabar bohong atau hoax kalau sekarang kan? Itu karena dulu tahun 46 waktu Indonesia baru merdeka banyak berita bohong kan gitu, menimbulkan pemberontakan. Maka dibuatlah undang-undang ini pasca Indonesia baru merdeka. Itu undang-undang darurat. Sekarang kita kan nggak darurat toh. Sudah ada undang-undang ITE kok yang hampir sama juga. Sudah ada undang-undang pers ada. Tidak boleh langsung menangkap sama menahan jurnalisme toh. Tapi jurnalisme etikanya dia harus cover both side. Ada hak jawab, ada hak koreksi kan sesuai Undang-Undang 40 tahun 99. Nah, jadi tidak boleh wartawan misalnya dijerat dengan pasal 14 ayat 12 Undang-Undang 1 tahun 46 tentang peraturan pidana kira-kira begitu. Jadi karena unsur-unsurnya tidak terpenuhi, unsur berita, unsur pemberitahuan, unsur apa namanya itu dengan sengaja, semuanya tidak terpenuhi. Kemudian yang terakhir disebut ada keonaran di kalangan masyarakat. Tidak ada. Ini dilapor videonya dibuat tanggal 20. Dilapor 21 hari Sabtu. Tersangka tanggal hari Minggu. Kapan keonarannya? Tidak ada unjuk rasa. Sebelum dilapor, tidak ada huru-hara. Justru yang terjadi huru-hara dengan adanya penerapan Undang-Undang Omnibus Law. Orang bakar mobil, bakar halte, lempar polisi. Itu baru huru-hara. Ini memang ada huru-hara. Bahwa memang setelah dibawa perkara ke sini, memang ada di sini cipta kondisi, yaitu penyidik berinisial tertentu kami lapor di Barreskrim, dia mengkoordinir massa karena dari awal kami bilang tidak ada huru-hara, jadi selalu ada huru-hara dibikin unjuk rasa, padahal bukan itu masuk undang-undang kan begitu. Jadi terdakwa ini dijerat dengan pasal yang tidak tepat, maka dia harus bebas. Seperti halnya dengan penceramah-penceramah lain yang mengatakan Yesus itu anak hasil zina, padahal umat Islam wajib beriman kepada Taurat dan Injil, wajib beriman kepada Al-Quran. Umat Islam juga wajib beriman kepada atau mengimani nabi-nabi sebelumnya. Yesus atau Isa alaihissalam itu kan nabi buat Islam, walaupun Tuhan buat Kristen kan. Mereka tidak boleh dong mengatakan itu orang haram. Orang di Al-Quran ditulis kok dia suci sejak lahir kan begitu. Jadi tidak boleh. Jangan dong kalau misalnya Isa atau Yesus dimaki-maki, dibilang zina segala macam, lalu penyidik polisi diam-diam saja. Tapi kalau ada yang menjawab langsung ditangkap, dijerat dengan pasal yang keras, tidak boleh. Kita kan ada konstitusi, ada 245, setiap warga negara bersamaan hak dan kewajiban di muka hukum dan pemerintahan pasal 27. Kemudian soal beragama dan negarawan itu kan urusan kita kepada Tuhan, dijamin juga pasal 28, dijamin negara pasal 29. Undang-undang dasar kan gitu. Jadi ini yang lagi kita lagi kita kritisi. Jadi bukan cuma MKC, bahwa MKC yang kita bela sesuai profesi tepat ya betul, tapi yang kita perjuangkan buat seluruhnya, termasuk anda juga jangan menjadi korban kriminalisasi kayak gitu. Ada pertanyaan lain? Hasil sidang sendiri Pak, pledoi akan diterima oleh majelis? Nah, belum waktunya. Kalau diterima pledoinya sudah. Tetapi kan seminggu lagi jaksa membuat nader rekusitor atau semacam jawaban, kalau bahasa perdatanya replik
Kemudian setelah nanti jaksa menanggapi, baru kami menduplik atau nader pledoi. Dengan tuntutan 10 tahun lebih, Itu kan disparitas. Tidak ada. Yang menangani perkara Yahya Waloni kan saya. Apa bedanya Yahya Waloni dengan beliau? Malah lebih parah Yahya Waloni. Tapi Yahya Waloni pada saat hukumnya saya cuma 7 bulan lalu dituntut. Apa pantas begitu? Tidak boleh. Ini yang kita kritisi. Disparitas ini yang kita. harapannya berapa lama itu untuk Kalau harapan kita bebas. Bebas. Ya, karena tidak terbukti. Makanya Pak, tadi panjatkanlah kamu setinggi langit kan. saya mengikuti sidang, kenapa Bapak nangis tuh ya, Pak? Baca. Karena saya merasa tersentuh kok orang begitu kejam dipaksa makan tai. Karena saya sudah berumur 47 tahun, belum pernah orang dipaksa makan tai saya lihat ya. Baru ini pertama kali. Jadi sedih saya. Kenapa di negara saya begitu kejam? Katanya negara Pancasila tapi orang dipaksa makan tai. Gitu. Jadi saya terharu. Oh, begitu. Tadi Pak Kosman juga dia sempat nangis ya. Ya, karena Pak, dia nangis, Pak. dia juga merasa dia sedih karena dia sampai disiksa dipaksa makan tai juga. Kok menegakkan hukum di negara Pancasila begitu? Tapi kita tidak boleh menyalahkan Pancasila toh. Oknum-oknumnya yang tidak benar. Saya sudah bersidang dari Sabang sampai Merauke ibaratnya, tak ada pernah menemukan orang dipaksa makan tai oleh manusia primitif, tidak. Tapi ini kok orang dipaksa makan tai gitu. Ada yang mau ditambahin, Pak? Silakan. Hah? Apa ya? Ya. Mudah-mudahan majelis hakim melihat Fakta-fakta. dan menanggapi dan menerima secara positif ya nota pembelaan kita, baik yang disampaikan oleh Pak KC maupun oleh penasihat hukum. Tadi saya lihat harusnya ini berdampak, Pak. Harusnya ini berdampak. Dan supaya ke depan juga kasus-kasus ini tidak boleh terulang. Kita masih punya antrian kasus lain, ujaran kebencian, yang mungkin saja bisa dibuat seperti ini nanti kasusnya. Kalau teman-teman tahu Edi Mulyadi, dia dituduhkan melakukan ujaran kebencian terhadap suku Dayak ataupun orang Kalimantan. Bagaimana jadinya nanti kalau dia ditarik kasusnya ke Kalimantan? Siapa yang bisa jamin keselamatannya? Nah, inilah yang sekarang terjadi terhadap Bapak H. Muhammad Kosman ataupun Bapak KC. Harusnya diadili di Bali, di Badung, tapi diadili di Ciamis. Ini sungguh nasib yang sangat sial buat beliau. Saya sudah banyak diskusi sama teman-teman saya. Mungkin gak nih? Mungkin, secara kuat mungkin. Tapi apakah etis atau tidak? Itu yang harus dipertimbangkan, Pak. Apakah putusannya nanti yang dengan tekanan massa ini tercermin suatu keadilan? Saya pikir tidak ya, Pak. Karena ada upaya pengarahan massa. Bahkan kalau kita lihat ya, tadi mengenai disparitas Bapak Yahya Waloni, saya hadir sendiri, Pak, pada saat pra-peradilan. Itu salah satu jaksa penuntut umum namanya Ibu Yuni, berbintang 1, dia langsung menyarankan kepada saksi untuk saling memaafkan. Di sini nggak ada saling memaafkan. Jaksanya justru mengharapkan tidak ada maaf-maafkan, mungkin ya, kalau saya lihat, karena gesturnya beda. Ada beberapa yang baik, saya lihat, yang masih mengedepankan kemanusiaan, tapi ada juga oknum tertentu yang saya lihat sepertinya benci sekali gitu loh dengan terdakwa ini. Saya juga bingung. Apakah bisa terdakwa ini dibenci secara personal, pribadi? Yang harus dibenci itu adalah dugaan atas pemikirannya yang salah menurut mereka. Jangan orangnya. Apalagi Pak KC ini sudah habis dianiaya. Baik secara fisik, baik secara hak hukumnya, baik secara yang lain-lain. Jadi saya harapkan negara ini bisa memberikan contoh ataupun menggali contoh dari kasus ini supaya ke depan jangan pernah ada lagi penegakan hukum ataupun undue process of law yang terjadi seperti Bapak Haji Muhammad Kosman. Saya berharap untuk nanti khususnya terhadap saudara kita ya, Pak Edi Mulyadi, jangan sampailah dia ditarik ke Kalimantan. Karena akan repot, Pak. Dari pengalaman kita yang kita alami di sini dan dibandingkan lagi dengan analisa kita bagaimana teman-teman di Kalimantan atau saudara-saudara di Kalimantan ini merespon kasus beliau, saya pikir jangan sampai kasusnya dibawa ke sana. Cukup Bapak KC saja yang saya bilang sial diproses ke daerah hukum Ciamis. Itu aja mungkin, Pak. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Sedikit saya tambahkan terkait pledoi hari ini ya, Pak, pembelaan terakhir
sebagaimana dikatakan oleh klien kami tadi, inilah benteng terakhir saya menyampaikan pembelaan saya. Beliau tentunya sudah ikhlas dengan tuntutan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Namun pesan dari beliau tadi adalah tuntutan tersebut itu bukan karena kebenciannya, tapi betul karena rule koridor hukum itu. Jadi apabila memang tuntutan tersebut dijatuhkan ataupun dituntutkan berdasarkan kebenciannya, itu urusan dia dengan Tuhannya nantinya. Mungkin itu, Pak. Dan kami sebagai penasihat hukum dengan tim semua berusaha maksimal untuk membela hak-hak klien yang selama ini sudah dikebiri, sudah dihilangkan istilahnya, dari mulai beliau di Bareskrim sampai beliau dibawa ke pengadilan di Ciamis. Dan tadi beliau juga sampaikan sangat berterima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Ciamis. Disinilah beliau mendapatkan keadilan. Beliau bisa dibantarkan, beliau bisa berobat terhadap penyakit gulanya yang memang cukup tinggi waktu itu. Beliau merasa dimanusiakan di sini oleh Majelis Hakim. Beliau sudah pasrah dan ikhlas, apapun putusannya nanti beliau sudah menyerahkan kepada Tuhan. Itu, Pak. Terima kasih. Ini ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih, Pak. Dengan dalam saya membaca pledoi tadi, aduh, hati saya sangat renyuh, Pak. Sangat sedih sekali gitu. Gimana ya? Soalnya Pak Kosman ini, klien kami ini ditangkap juga dengan cara tidak sah dan langsung jadi tersangka gitu kan. Terus juga di Mabes Polri di sana di tahanan juga dikeroyok, dianiaya dan disuruh makan feses atau tai gitu kan. Aduh, ngebayanginnya gitu. Sedih banget. Dan tadi kami juga semua ya saat Pak MKC membaca pledoi juga kami semua pengacaranya nangis gitu. Terenyuh, sedih banget, kok kejam banget sih perbuatan mereka itu yang berbuat demikian gitu kan. Di manalah hati mereka ini gitu kan. Di manalah rasa kemanusiaan mereka ini yang melakukan hal seperti itu gitu, Pak. Dan kami berharap ya dengan adanya kisah Pak MKC seperti ini gitu, semoga tidak ada lagi lah kejadian yang sama seperti ini lagi gitu, di mana tidak adanya ketidakadilan gitu loh, Pak. Dan kami juga berharap pengacaranya, penasihat hukum MKC berharap Pak MKC bisa bebas demi hukum gitu, Pak, kira-kira ya.